Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Sekarang saya tahu kenapa kamu membawa saya kemari. Iya, di sini kamu bisa buktikan seberapa besar cinta saya padamu. Sehingga kamu tidak ragu-ragu dengan saya. Kamu meragukan saya? Susan, kamu satu-satunya wanita yang paling saya cintai. Kamu mencintai saya. Saya lebih mencintai kamu. Manis, maafkan saya ya. Berhubung ada keperluan penting, terpaksa saya pergi dulu. Tapi tadi malam sungguh malam yang indah. Halo. Hai. Ini saya bawakan kembang untuk kamu yang cantik. Makasih. Dan ada minuman anggur untuk Om. Apa aku bilang? Dokter yang satu ini memang tidak pernah ingkar janji. Jangan didengerin omongan Papa. Papa tuh kan doyan banget minuman. Alah, jangan didengar ocehan anak Badung ini. Idih. Dia ini kan lagi kasmaran. Sini, teman-teman. Sini, ah. Dokter Johan. Ah.
Halo, Dokter Johan. Halo, Paman Cipto. Apa kabar? Baik, Paman. Untung kau datang tepat waktu. Ayo masuk, ayo masuk. Yuk. Iya, Paman. Ya, mari. Ayo, mari silakan. Mari kita makan. Ini semua adalah hasil masakan Paman. Ya, jadi coba dinikmati, pasti sedap. Ayo, silakan, ayo. Paman, kelihatannya ini enak sekali. Oh, pasti. Papa ini hebat dan lagi beruntung. Diana, kamu tuh jangan suka begitu. Oh, maaf, saya terima telepon dulu. Iya. Halo? Oh, kamu. Aduh, kenapa hubungi saya sekarang? Ini bukan saat yang tepat kamu hubungi saya. Sudah ya. Iya, kamu jangan hubungi saya dulu. Kamu itu beruntung sekali punya papa seperti Paman ini. Kau dengar itu? Maaf, Om. Urusan dari rumah sakit. Bukan. Ada teman saya yang mau di-check up. Dan dia minta saya yang menanganinya. Oh, iya. Dokter Diana. Panggil aja Diana. Ini kan bukan rumah sakit. Terima kasih. Kalau kamu bisa mengatasi persoalan yang sedang kamu hadapi sekarang, pasti kamu seorang dokter yang hebat. Saya yakin satu saat nanti saya akan jadi pasien kamu. Oh, maaf. Halo? Oh, kamu. Saya sedang sibuk sekarang. Iya, saya tahu itu. Kalau gitu, saya hubungi kamu kembali ya. Oke, ya. Sekali lagi saya minta maaf. Tunggu saja. Sewaktu-waktu nanti, saya akan menjadi kepala dokter di sini. Dokter Gunawan matikan HP-nya. Itulah masalahnya. Bagaimana kalau ada pasien gawat? Saya harus bagaimana? Dokter Gunawan, kamu cari saya? Untuk apa? Saya ada urusan penting. Saya harus cepat-cepat menghubungi dia. Sepertinya ada yang tidak beres. Ada apa sih? Kamu kelihatannya gugup. Bukan urusan kamu. Ini pakaianmu yang kemarin kan? Berarti kamu belum pulang dari kemarin. Ada apa sih, Sus? Semua ini bukan ciri khas, Bang. Saya nggak pernah melihat kamu memperhatikan pasien sampai sedetik ini. Daerah sini agak jauh dari kota. Tapi suasananya cukup tenang dan nyaman kok. Nanti, kalau Pak Kepala sudah pindah, kalian jadi tidak punya teman dong. Makanya, cari rumah yang cocok buat saya. Jadi kan kita bisa bertetangga. Dan kita bisa jadi sering ketemu kan? Kata siapa Pak Kepala mau pindah? Dia itu sedang merencanakan pensiun. Kok saya nggak pernah dengar ya? Mungkin Pak Kepala sedang mempertimbangkan dan mempersiapkan penggantinya. Penggantinya? Gun, kenapa? Nggak apa-apa. Ya, mungkin karena sejak usia 6 tahun dia berada dalam asuhan saya. Asuhan papanya yang sekaligus bertindak sebagai mamanya.
Mungkin hal itulah yang membuat dia jadi mandiri. Dia dokter yang telaten, Paman. Keluarga kami memang keluarga dokter. Anak saya yang pertama seorang apoteker. Dan yang kedua seorang dokter Psikologis alias syaraf. Sebenarnya Paman ini sudah pantas jadi kepala rumah sakit. Iya. Tapi anak saya yang pertama ini menentang saya. Saya Dr. Johan, siap menerima perintah Paman. Kalau begitu, ini perintah saya yang pertama. Nah, dengarkan baik-baik. Tolong kau selidiki latar belakang Dr. Gunawan. Saya lihat mereka tambah akrab saja selama ini. Terus terang Johan, saya tidak mau anak saya jadi sengsara nantinya. Siap, Paman. Saya akan segera laksanakan perintah Paman yang pertama ini. Terima kasih. Pak, Papa, tahu nggak? Gunawan mau beli rumah yang di dekat rumah kita ini, Pak. Oh ya? Benar. Oh, itu namanya sayang sama burungnya, sayang juga sama sarangnya. Bagaimana kondisi pasien di kamar lebih baik? Sudah membaik, Pak Wiranto. Dari segi mentalnya juga banyak perkembangan. Bagus. Setelah hujan, terang pun terbit kembali. Pak Wir, Ya. kalau nggak keberatan bisa tolong menengok pasien di kamar depan, Pak. Baik. Mari, Pak. Dokter Gun, ada telepon. Halo? Halo? Sebaiknya kamu bicara sambil tetap memegang gagang telepon. Supaya orang lain nggak curiga dan mereka tetap menghormati kamu. Oke, sekarang katakan. Kenapa kamu menghindari saya? Saya nggak punya waktu. Sudah beberapa hari ini saya berusaha menghubungi kamu. Tapi kenapa sih tidak dijawab? Saya harap hubungan kita tidak menjadi penghalang untuk bisnis saya. Apa? Bisnis? Maksud kamu makan dan berduaan dengan Dokter Diana? Itu yang kamu maksud bisnis? Saya nggak mau mengganggu kamu. Tapi apa salahnya sih sesekali menelpon? Saya nggak punya waktu untuk itu. Baik, baik. Lalu, kapan sekarang kamu punya waktu? Dokter Gun, punya waktu? Kalau buat kamu, saya selalu punya waktu. Kuno ah. Gini dong, saya mau ngajak Dokter Gun nonton konser, live concert. Saya sangat suka itu. Dan kelihatannya ajakan kamu cocok sekali buat kita dokter-dokter yang sudah kerja keras. Wah, kelihatannya Dokter Gun ini tahu banyak ya soal konser. Suka seni? Ya udah, nanti malam saya jemput ya. Oke. Dokter Johan, Ya? pasien nomor 25 ingin bertemu dengan dokter di taman. Oh ya, terima kasih ya. Mari dok. Di taman. Untuk apa ya? Ibu Fatma kenapa ada di luar? Maaf dokter, rasanya tidak enak bicara di dalam. Kok kelihatannya sangat gelisah? Ah enggak. Untung ada dokter Johan dan dokter Gunawan. Jadi operasi saya bisa berhasil. Itu kan berkat doa dan keuletan Ibu Fatma sendiri.
besarnya biaya untuk operasi itu, dokter. Sebenarnya saya sudah tahu. Semula saya kurang percaya, dokter. Tapi ya, katanya itu sudah prosedur. Loh, ibu ini bicara apa sih? Sebenarnya, sebelum dioperasi, biaya ini sudah akan diantarkan ke rumah dokter. Tapi ya seperti dokter ketahui, rumah tangga saya lagi kacau. Jadi ya baru sekarang bisa menyiapkannya. Saya semakin nggak mengerti apa yang Ibu Fatma maksud. Maaf dokter, hanya ini yang bisa saya berikan. Ini sungguh memalukan Ibu. Lebih baik Ibu Fatma kasih saya sekuntum bunga atau senyuman Ibu Fatma yang manis kepada saya. Kalau Ibu Fatma mau menyampaikan terima kasih kepada dokter yang menolong Ibu. Tapi dokter... Sudah. Ini Ibu ambil kembali. Sekarang sudah waktunya Ibu Fatma minum obat. Ibu harus kembali ke kamar. Terima kasih dokter. Bikin kaget aja. Ngapain kamu di dapurku? Sebaiknya kamu istirahat aja dulu, biar saya masak, baru kita makan. Oke? Oh iya, hari ini ulang tahun saya. Dengan bangga saya akan mengundang kamu dengan Bayu biar mencicipi hidangan saya. Oke? Seharusnya kamu mengabarkan aku jauh-jauh hari. Jadi aku bisa menyiapkan kado. Kesediaanmu menemani saya malam ini sudah merupakan kado yang teramat indah. Begitu indahnya hari ulang tahun saya malam ini. Saya merasa hidup, merasa memiliki keluarga, dan saya sungguh bahagia. Jangan terlalu berlebihan, Ras. Malam ini saya juga berharap semoga kamu berbahagia, Ella. Terlebih-lebih kamu. Ella, ada yang ingin saya ungkapkan sama kamu. Tapi janji, jangan menjadi bahan pikiran bagimu. Saya merasa bayi yang ada di dalam kandunganmu punya ikatan kuat dengan saya. Tali batin mungkin. Saya sangat... Rasta, kamu tampan dan punya segalanya. Kalau kamu mau, banyak wanita yang bisa kamu miliki. Jangan-jangan nenek moyang kami punya utang sama nenek moyangmu. Kamu punya banyak waktu dan kesempatan untuk mencari pasangan yang serasi. Sudahlah, saya cuma bercanda. Tapi Ella, jika kamu bersedia, saya siap menjadi ayah angkat anakmu. Apa? Ayah angkat? Begitu anak itu lahir, dia akan mendapat kasih sayang lebih besar dari papa kandungnya dan papa angkatnya. Percayalah, saya tidak punya maksud-maksud lain. Aku memberi hormat padamu, mewakili anakku. Nanti begitu dia lahir,
aku akan sampaikan padanya bahwa kau adalah papa angkatnya. Ras, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Maafkan atas segalanya. Saya berjanji, hal ini tidak akan terulang lagi. Selamat malam. Johan, waktu ternyata adalah makhluk yang aneh. Dia dapat memberikanku kehidupan, sekaligus membesarkan sel-sel kanker dalam diriku. Sehingga aku semakin lemah. Aku tidak tahu sampai kapan aku dapat bertahan. Sungguh, aku tidak bisa memastikan apakah aku dapat menjadi seorang ibu yang menantikan kelahiran bayiku. Anak kita, buah cinta kita. Aku rindu mama, papa, dan juga kehadiranmu, Johan. Tapi entah kenapa, sekarang ini cuma Rasta yang memperhatikan aku. Tolong aku, Johan. Jawab aku. Apakah aku salah?
Ini adalah saat yang paling kudambakan. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku akan panggil mama. Dan kamu akan dipanggil papa. Bayi ini sedang kunantikan kehadirannya. Kalau kamu ada di sisiku, kamu pasti gelisah. Aku sudah merekam semua perkembangannya. Agar kamu, papanya, bisa tahu. Halo, selamat pagi. Saya Dr. Irma. Sengaja menelponmu untuk mengingatkan. Hari ini ada jadwalmu untuk berobat. Kalau terjadi halangan atau ada apa-apa, hubungi saya di 851-962 lebih awal. Oke? Sampai nanti. Keadaan kandunganmu cukup baik, tapi tekanan darahmu rendah. Saya sarankan banyak-banyak makan makanan yang bergizi. Oh ya, maaf. Masih tinggal seorang diri. Saya bisa menjaga diri, dokter. Masalahnya bukan cuma itu, tapi... Mengandung tidak jadi masalah buat saya, dokter. Saya akan menuruti semua anjuran dokter. Baiklah. 2 minggu lagi silakan kemari untuk memastikan waktu kelahirannya. Stella. Terus terang, dokter. Saya jadi malu. Karena hampir selalu dokter ingatkan. Siapa suruh kamu itu jadi satu-satunya pasien saya yang bikin saya terus khawatir. Kenapa kamu lakukan semua ini? Kenapa? Kamu sudah tahu semuanya. Lalu kamu apa? Saya tidak mungkin berdiam diri, Ella. Setelah tahu betapa kamu sangat menderita. Ras, ini urusan pribadiku. Kamu sudah melanggar privasiku. Jangan keraskan hatimu, Ella. Cukup. Cukup, Tuan Rasta. Kamu ingin menjadi dewa dalam masalahku. Kamu kira kamu bisa mengerti perasaanku, isi hatiku? Selain rasa kasihan, sekarang ini apa lagi yang kamu bisa berikan? Segalanya, Ella. Segalanya. Asalkan aku ini bukan orang pesakitan. Aku tidak butuh rasa kasihan. Lihat. Lihat aku, Ras. Buka matamu. Aku adalah calon ibu dari seorang bayi yang lucu. Aku adalah orang yang penuh kebahagiaan. Kamu tahu, Tuhan akan memberiku seorang bayi yang penuh. Aku akan mengorbankan segalanya. Cinta butuh pengorbanan. Kamu lupa itu. Dengan mengorbankan cinta Johan untuk... Aku yakin Johan dapat memahaminya. Dia pasti dapat menerimanya. Tidak. Jika tahu, Johan tidak akan membiarkanmu. Tidak seorang laki-laki pun di dunia ini membiarkan kekasihnya bertindak konyol. Ternyata mata kamu begitu picik. Terserah apa katamu. Yang jelas, mengorbankan nyawa untuk memperoleh anak sama saja bunuh diri. Jika kamu mati, apa artinya pengorbananmu? Siapa yang mengurus bayimu? Ella, sadarlah. Sembuhkanlah penyakitmu dulu. Masih banyak waktu untuk memperoleh anak. Kesempatan cuma datang sekali. Nah, kemurahan Tuhan ini tidak akan aku sia-siakan. Jangan bawa nama Tuhan dalam niat gilamu ini. Cukup, Rasta. Aku tidak mau lagi mendengar ocehanmu. Ini urusanku, ini penyakitku. Aku yang akan menanggungnya. Aku yang akan mati. Saya kira Johan punya andil dalam masalahmu. Memilih antara kamu atau anakmu. Kamu salah. Statusku sekarang bukan istri Johan lagi. Kami sudah bercerai. Betul kan? Saya akan menghubungi Johan
Kalau kamu melakukan itu, sampai mati pun aku akan membencimu. Terserah. Saya tidak ingin berpangku tangan menontoni kanker ganas yang menggerogoti tubuhmu. Yang bisa kamu lakukan sekarang, ya cuma berdoa. Karena kamu bukan dewa. Bolehkah saya... Jangan masuk! Jangan injak rumah ini lagi! Aku tidak mau melihat kamu lagi! Nyadar dari hadapanku! Cepat! Cepat, jangan! Tinggalkan aku! Aku tidak mau lihat kamu lagi! Aku benci kamu! Aku benci kamu! Aku benci! Pergi dari sini! Pergi! Kamu sudah biasa fitness di sini? Enggak juga. Ya, cuma sekedar untuk menjaga kesegaran tubuh dan pikiran aja kok. Kamu sendiri gimana? Sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan rumah sakit kita? Dimanapun rumah sakit itu berada, saya harus menyesuaikan diri. Dan saya rasa saya sudah cocok dengan rumah sakit sekarang. Saya dengar kamu sangat memperhatikan pasien ya. Malahan sekarang ini banyak yang mau berobat sama kamu. Ya, sebenarnya cuma hal yang biasa ya. Saya hanya ingin meningkatkan kinerja perawatan pasien. Tinggal sendirian di rumah sebesar itu, apa nggak kesepian? Ya, kadang-kadang sih kesepian. Tapi kan saya sibuk di rumah sakit. Perginya pagi, pulangnya larut malam. Jadi saya anggap rumah itu sebagai villa untuk istirahat. Kamu ngerasa nggak? Kalau rekan-rekan menganggap kamu ini aneh. Oh ya? Masalahnya? Kamu misterius. Misterius. Mungkin kamu nggak menyadarinya, tapi di mata orang lain, kamu terlalu tertutup. Kamu nggak pernah mau cerita, nggak pernah mau bergaul, nggak ada yang ngerti siapa kamu. Termasuk ya itu, kenapa kamu sampai meninggalkan istri kamu? Padahal, kalau menurut saya, kamu sangat mencintai dia. Sepertinya kamu itu kapan dan di mana saja tidak pernah melepaskan diri dari dunia psikologis kamu. Jangan salah paham.
Secara nggak langsung, saya ingin nolong kamu. Tidak mudah untuk melupakan masa lalu seseorang. Artinya, kamu pernah punya masa lalu yang pahit, sehingga kamu tidak bisa melihat darah. Maksud saya... Terima kasih, dokter. Seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan lukanya. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Ini ada sedikit oleh-oleh buat Diana. Apa ini? Ya, sekedar makanan kecil, Om. Iya. Tapi tolong jangan terlalu memanjakan Putri Baduku itu, ya. Jangan. Hai, selamat pagi. Hai. Pagi, Pak. Pagi. Wah, pagi-pagi begini udah rapi. Mau kemana sih? Biasanya burung yang bangun lebih pagi akan mendapat serangga lebih banyak. Iya kan, Om? Betul. Betul. Dokter Gun. Gian, yuk. Kenapa menjauhi saya? Karena kejadian malam itu? Saya rasa itu nggak perlu. Itulah risikonya suatu permainan. Mantan istrinya. Anda serius? Saya selalu serius dalam hidup ini. Kalau begitu, tolong katakan bagaimana keadaannya. Biar bisa saya sampaikan sama Dokter Johan. Kayaknya sekarang Dokter Johan jauh lebih ramah deh. Oh ya, alasannya apa? Mana ada sih yang berani mendekati Dokter Johan? Dokter Johan ini kan orangnya tertutup. Dusta itu memang mengasihkan. Kamu takut aku membocorkan pada Dokter Johan? Iya kan? Kamu takut nama baik kamu rusak? Atau kamu takut ketahuan belang kamu sama Dokter Diana? Rupanya kamu bisa juga membaca jiwa seseorang. Punya jiwa seni rupanya. Karena cuma seniman yang mampu menyelami jiwa seseorang.